Jadi dulu waktu ibu belum haji itu, setiap kali hari Kamis ataupun hari Selasa atau weton-weton tertentu, ibu tuh sering beresin kayak sanggulnya itu, Mas. Terus kayak keris-kerisnya. Dulu itu ibu profesinya sebagai perias pengantin, Mas. Nggak tahu ya, itu mungkin dulu kan saya cuma bisa ngeledekin ibu karena saya nggak percaya hal seperti itu. Suatu saat kamu nanti tahu kayak gitu. Bu, sirik lah kayak gitu kan. Ya kayak misalnya mungkin saya nyebutnya itu korin-korin dari pasien-pasien mungkin yang meninggal mungkin ya. Muncul tapi saya nggak tahu, belum bisa membedakan ini manusia atau bukan waktu itu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Aris di Suara Kisah. Di episode kali ini, gue kedatangan tamu yang sangat inspiratif yang membuat saya terpacu untuk lebih semangat dalam hidup. Karena teman-teman sekalian, penutur kisah kali ini mempunyai kisah yang bisa dibilang di luar kemampuan kita. Itulah semua keajaiban dari Tuhan, dan beliau mengalami kecelakaan yang menyebabkan kehilangan kedua kaki, dan setelah kecelakaan itu justru banyak hal-hal gaib yang muncul dalam kehidupan penutur kisah kita kali ini. Langsung aja kita sambut, ada Mas Army di sini. Assalamualaikum Mas Army. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Dan Mas Army, itu tahun berapa ya kejadian dari kecelakaan tersebut, Mas Army? Tahun 2006 bulan Juni tanggal 5. Itu bener-bener Mas Army terlindas kereta api. Terlindas kereta api. Gimana cerita lengkapnya Mas Army? Ya, waktu itu ingin jemput teman saya ini. Oke. Namanya Mas Iyang itu. Mas Iyang karena satu profesi waktu itu minta mamahnya ke Jakarta untuk bawa pakaian. Nah, karena ikut main musik sama saya. Jadi oke lah, datanglah mamahnya, ibunya ke Jakarta, minta dijemput di Jatinegara. Oke, tahan dulu Mas Army. Bro, percaya atau enggak, nikmatin aja kisahnya. Kejadiannya itu tahun 2006. Ya, di stasiun Jatinegara. Jam 12 siang itu kejadiannya. Jadi ceritanya saya lagi nunggu ibunya teman sama teman. Dari pertama berangkat itu sebenarnya udah ada kayak mager sih sebenarnya waktu itu. Iya. Udah kamu aja yang jemput gitu kan. Wah, temenin gitu kan, temenin. Itu dari awal bukan penolakan ya. Jadi mager. Tapi saat itu ibarat kayak orang-orang bilang, ada firasat enggak sih seperti itu? Enggak ada sama sekali. Enggak ada sama sekali firasat. Jadi ya enjoy aja, saya mandi pagi terus jemput ke Jatinegara. Kita berangkat bareng ke sana. Kita nunggu di sana aja tuh, teman saya bilang gitu. Oh ya dah, kita nyabrang di peron, kita berdiri di peron di situ. Singkat kata, saya dapat telepon ya, dari salah satu penyelenggara acara waktu itu. Jadi kita telepon lama di dalam peron itu. Saya sempat masuk sih ke itu tempat itu karena berisik kan. Nah, begitu saya taruh HP, saya datangin teman saya kan. Datangin teman saya bilang, kita mau cari rokok nih, ada asungan nggak gitu kan. Kita sama-sama ini nengok gitu kan. Nah, pas saya tengok sebelah kanan itu, di belakang itu
ada orang lari kencang banget itu. Oke. Jadi larinya itu kayak sengaja banget ngedorong gini, kayak kita udah kayak dia udah kayak kenal saya gitu kan, kayak sengaja gitu kan. Tapi setelah kejadian itu teman saya yang lihat jelas banget lah itu dorong, terus saya pegang dia. KRL itu udah jarak sekitar 5 meter dari saya berdiri. 5 meter dari saya berdiri itu saya jatuh, itu udah nggak bisa menghindar. Teman saya udah teriak, lurus kakinya lurus gitu kan. Dia teriak, lurus. Tapi dengan kebisingan kereta kan saya nggak dengar apa-apa. Udah saya jatuh. Jadi jatuhnya saya ini malang gini. Posisi saya kayak gini. Maksudnya di antara dua rel gitu? Dua rel ya. Telentang gitu? Iya. Saya karena pusingnya itu karena ini kan saya kebentur sama rel ini. Oh berarti Mas Army itu jatuh nyungsup ya, bahasa nyungsep lah gitu. Nyungsep, iya. Nyungsep ke sini, ini kereta udah ya 5 meter lah. Untuk menghindar saya berdiri aja itu malah tambah hancur kan. Jadi posisi saya malang gini, teman saya bilang lurus, terus saya langsung refleks balikan badan lurus sama rel. Sama rel itu ya? Iya. Berarti posisinya itu berarti ya di tengah-tengah dua rel itu ya? Iya. Di pas kalau kita tuh beton-betonnya itu ya? Nah iya betul-betul. Jadi rel kan gini kan. Nah saya langsung lurusin gini kaki, tapi justru bukan kakinya di bawah, malah nahan keretanya. Nahan kereta pas keretanya jalan itu. Saya nahan gini malah. Maaf Mas Army, kan kalau kereta itu kan di moncongnya kan ada kayak lekukan begitu ya? Bemper ya. Bemper gitu ya? Iya. Itu Mas Army di depan situ? Di depan situ. Nahan, kakinya nahan, terus dibalikan gini. Jadi posisi nahan kaki gini kan balik ke sana, ke belakang kan jadi gini kan. Jadi posisi tengkurap saya masuk ke sini, dibalik lagi bolak-balik itu. Boknya sampai 10 meter ada. Sampai 10 meter ada. Terus setelah masuk kolong itu kereta, udah saya cuma waduh ini nggak selamat. Dan posisi saya sadar dari jatuh sampai saya keseret itu nggak pingsan sama sekali. Saya ngumpetin tangan gitu di jaket. Wah ini aset saya, tangan saya nih. Kaki udah kerasa kayak rasa perih-perih udah ada kerasa. Cuma kayak tahu itu hancur belum tahu gitu loh. Berarti nggak pingsan sama sekali Mas? Nggak pingsan sama sekali. Sadar terus sampai akhirnya lihat begitu KRL kan ada semacam kayak mesinnya tuh di belakang ini yang zaman dulu kan masih ada tuh. Itu sempit banget itu. Untuk masuk itu udah sempit banget. Saya masuk ke situ udah tutup mata aja udah. Tutup mata. Taunya kereta berhenti kan. Keretanya diberhentiin itu. Teman saya nyari dari gerbong pertama sampai ditemukan di gerbong nomor 5. Teman saya nemuin saya di itu, dia langsung narik saya itu. Ya ngertinya teman saya udah nggak ada. Kalau maaf Mas Army, kalau bagian sini tuh nggak ada yang luka atau? Kalau luka sih lecet-lecet doang, kayak luka-luka kita jatuh dari motor lah, lecet-lecet doang, nggak ada. Ini juga sobek, cuma sobek gitu, ada jahitannya di sini. Terus pas udah dikeluarin, bangun saya, duduk itu refleks saya bangun. Itu saya bangun itu mencoba untuk ini beneran nggak sih gitu loh. Sampai saya ngelurusin kaki saya yang sebelah kiri kan tulangnya patah gini kan keluar. Jadi ini celananya udah belibet ke daging itu, celana jin. Saya coba benerin tulangnya, ini bener nggak sih? Oh, wah, saya pikir, waduh, amputasi nih. Yang sebelah kanan cuma telapak kakinya doang agak geser gini, gitu kan. Teman saya baru lihat, kan karena teriak semua, mas, itu masih hidup, mas, gitu. Sadar itu teman saya sampai lari ambil tandu, minta tolong sama karyawan PT KAI kan di situ kan, minta bantuan itu. Langsung saya dibawa di tandu,
nunggu ambulan lama. Kebetulan ada orang baik lah itulah di situ. Saya juga nggak tahu itu siapa. Ditawarin teman saya, Mas itu naik mobil saya aja. Terus digotong gitu aja sama. Gotong itu terus taruh situ. Saya udah ngorok itu, napasnya udah di sini udah. Teman saya cuma sabar, dengar dia ngomong apa, dengar. Saya dibawa ke UKI kan, saya udah ngorok-ngorok itu, saya dipegangin teman saya, kuat bisa. Ya saya masih jawab, ya kuat gitu. Saat itu ya pikiran saya ke kedua orang tua saya gitu. Maksudnya, ya ibu, bapak, saya minta maaf gitu kan. Mungkin saya nggak selamat lah, tapi ya Allah berkata lain. Akhirnya pertolongan pertama saya itu amputasi. Karena dokternya itu lihat saya itu nggak pingsan, jadi memutuskan untuk bius lokal. Karena kalau bius total mungkin saya bisa lewat juga karena kondisinya kan belum pingsan waktu itu. Saya masih sadar, amputasi saya juga lihat kayak gitu. Jadi saudara-saudara, kakak-kakak saya ya, saksi-saksi yang dari keluarga yang datang, apalagi teman saya yang pertama kali di situ, ya benar-benar lihat saya sadar. Saya dirujuk waktu itu, jadi 2 kali saya itu dirawat. Jadi pertama waktu di UKI itu saya kritis. Jadi pas di UKI nggak ada alat, nggak tahu namanya alat apa yang waktu itu saya perlu alat itu. Dan kebetulan ada di rumah sakit di daerah Bekasi. Iya. Jadi udah cari-cari nih pihak keluarga, yang terdekat itu Bekasi, yang ada alatnya itu. Okay. Saya perlu alat itu, nggak tahu namanya apa, saya lupa. Terus kita dibawa ke sana. Begitu dicek semua, ternyata saya harus amputasi lagi saat itu. Saya amputasi 2 kali. Oh, maksudnya dengan kaki yang berbeda atau? Iya, karena gini, waktu itu kan di UKI kan mungkin karena pertolongan pertama dia nggak merhatiin kebersihan segala macam, walaupun udah dikasih antibiotik ataupun di alkohol kan waktu itu kan, itu saya sempat maksudnya begitu susternya ngomong, nggak tahu itu suster atau asisten dokternya, dia lagi ngobrol di samping saya, keluarga saya masih di luar, tapi saya dengar mereka gitu kan. Di check up semua segala macam, ternyata harus amputasi lagi gitu kan. Saya ngomong itu kan harus bilang sama susternya gitu kan, suster, kalau keluarga saya nggak memenuhi administrasinya dulu, racun saya sampai mana kayak gitu kan. Nah itu seketika itu dokternya langsung lihat saya dengan semangat saya yang seperti itu. Wah, ini orang masih bisa komunikasi dengan keadaan seperti ini. Dia langsung bawa ke ruangan operasi. Dokter tulang gitu waktu itu. Namanya siapa? Lupa juga, tapi baik itu orangnya. Jadi dokter-dokter di situ ngerawat saya itu senang karena saya punya semangat waktu itu. Semangat untuk sembuh kayak gitu kan. Nah, masuk itu baru saya habis operasi semua, amputasi yang tadinya di sebelah kiri itu di bawah lutut, jadi di atas lutut. Yang sebelah kanan di mata kaki tadinya jadi naik sedikit di bawah lutut. Gitu. 2 kali itu koma saya di situ. Tiba-tiba mulai awal ini saya yang nggak tahu itu ya. Saya mungkin bisa nyebutnya mungkin pindah alam aja lah. Yang orang ngomong mati suri ya. Saya bilangnya pindah alam aja waktu itu. Ya teman-teman bisa mau percaya atau enggak, itu intinya saya nggak mungkin bisa terpengaruh obat bius atau apa, tapi yang saya alami saat itu saya bius lokal. Posisi saya koma. Tiba-tiba saya koma itu udah berkerumun mas, udah jadi suster dokternya. Itu ada 5 dokter spesial itu, ada dokter tulang, psikiater, terus penyakit dalam, syaraf,
sama umum saat itu. Begitu udah pasang, jadi mesin alat deteksi jantung itu udah lurus Mas, udah bunyi tit, itu langsung lari semua itu. Saya masih dengar itu suara, masih dengar Mas. masih dengar. Itu asli, saya juga nggak nyangka, maksudnya ini saya kenapa ya, kayak gitu, masih berpikir ini saya kenapa kayak gitu kan. Itu tiba-tiba saya sempat netesin air mata juga gitu kan, netesin air mata juga, merem. Saya bangun lihat saya sendiri dalam kerumunan itu, saya duduk ini lihat saya sendiri lagi dipasang selang di mulut itu. Ini yang pasang selang itu masih kerasa banget, saya pasang selang sampai dalam sini 2 itu. Jadi oksigen ini sama dia itu ada cairan di dada saya ini Mas, untuk ngambil cairan itu yang ini kan apa ya, jadi penghalang pernapasan saya di sini kan. Nggak tahu itu cairan apa karena benturan itu nggak tahu ya. Saya waktu itu saya lihat badan saya sendiri, ya Allah, ini apa lagi gitu kan, ini apa? Tiba-tiba langsung menghilang suara itu, menghilang. Saya udah nggak tahu itu mungkin saya bisa nyebutin itu beda alam kali ya. Beda alam sama ya, teman-teman bisa menyebutkan halusinasi, itu teman-teman yang bisa menilai ya. Itu yang saya rasakan itu ya real seperti itu, dan saat itu keluarga saya nggak tahu kalau saya mengalami hal seperti itu. Saya nggak cerita saya ngalami ini ya, saya cuma bercanda doang, diam. Jadi saya membuat keluarga itu nggak tanpa panik. Nah, dokter itu keluar lagi minta ibaratnya ini Arni dikasih waktu 2 jam. 2 jam atau 3 jam waktu itu, mohon doanya. Kita sudah berusaha lah, itulah dokternya. Kita udah berusaha semaksimal mungkin, minta doanya kayak gitu. Ini pasien dikasih waktu 2 jam, 3 jam. Itu keluarga udah panik semua, udah nangis semua itu di luar sampai ibu saya kan belum datang ke Jakarta karena memang ibu saya ya shock juga waktu saya kena kecelakaan itu kan. Nah, lanjut cerita itu, saya udah lihat tiba-tiba menghilang semua. Ya saya ada di tempat yang dibilang apa ya, kayak kalau saya membayanginya itu kalau yang di dunia itu kayak di tempat lorong gitu Mas, kayak lorong, kayak di dalam ruangan gitu lah. Kalau di dunianya ya, nggak tahu, saya nggak tahu itu di alam mana gitu kan. Ada bintang juga, ada bintang-bintangnya juga. Kondisi ada bintangnya juga. Kondisi malam waktu itu. Nah, mulai ada muncul suara-suara minta tolong, terus ada juga suara-suara dari keluarga yang udah nggak ada, teman-teman yang udah nggak ada, tapi nggak ada wujudnya Mas. Itu hanya suara doang. Itu deket, ada yang di sini ngomongnya kayak kita lagi obrolan kayak umum. Nah, gitu. Tapi suasana gelap gitu Mas. Iya, kayak malam hari di dunia gitu. Kayak kita keluar rumah itu kayak gitu suasananya. Cuma kan semuanya kosong. Nggak ada ujungnya Mas. Saya cari ke sana, jalan ke sana nggak ada ujungnya, ke kiri nggak ada ujungnya. Terus ya udah, saya awal mula saya tiba-tiba di situ ya udah jalan. Terus ada yang minta tolong, banyak kan yang minta ampun. Jadi hanya sekitar 5 meter, 3 meter sampai 5 meter itu jarak pandang saya ke depan itu. Walaupun di atas itu terang Mas. Tapi ya kayak apa sih? Bukan kayak gurun pasir sih ya. Kayak di sebuah ini aja lah, Lapangan gitu ya? Iya, kayak gitu. Tapi posisinya kita nggak ada ujungnya itu. Oke. Jalan terus sampai saya duduk, ada pohon Mas di situ. Itu buahnya kayak kuning keemasan di situ. Ini saya masih berpikir di mana. Posisi saya ada kakinya. Itu duduk saya pertama kali di pohon itu. Mungkin durasi di dunia itu hitungan menit ya. Tapi di situ saya dikasih memori. Saya mengingat semua masa lalu saya Mas, dari kecil.
Dari pertama saya bisa jalan sampai saya beranjak itu Keinget semua. ingat semua. Memori itu yang saya ingat itu. Dari kecil umur 7 tahun, 5 tahun bisa jalan gitu kan. Bisa aktivitas itu sampai saya dewasa, sampai hal-hal yang ibaratnya mungkin saya berbuat dosa waktu di dunia ya, saya itu teringat semua. Masih berpikir lagi, kok wah ini cuma hanya bayangan lah. Saya terus mengalihkan terus lah, sampai belum sadar mungkin ini kenapa ada di sini, ini apa, ini tempat apa sih, kayak gitu kan. Suara yang tadinya minta tolong itu semakin senyap mas, hilang. Saya jalan lagi terus, nggak tahu tanpa arah, tapi memori itu tetap jalan itu. Segala perbuatan-perbuatan yang baik dan buruk yang saya alami waktu itu. Keingetan semua ya. Keingetan Lewat semua di kepikiran. Lewat semua, kayak visual, kayak kita nonton sesuatu gitu. Oh. Akhirnya saya ngomong, ya Allah, saya di mana kayak gitu ya. Ya Allah, kalau memang saya memang saya nggak ada ya gitu ya. Ya, tolong kasih waktu, kasih kesempatan sekali lagi. Gitu. Saya ngomong sama. Saya berdoa sendiri gitu, ya Allah kasih kesempatan saya sekali lagi untuk memperbaiki semua yang udah saya lewati gitu. Yang sudah terlewatkan lah. Ngomong lagi itu saya sambil jalan lagi, ngomong lagi, ya Allah kasih saya kesempatan. Itu semakin saya sadar bahwa wah ini saya sepertinya udah nggak ada nih kayak gitu kan. Ya Allah kasih kesempatan saya sekali lagi untuk memperbaiki semua yang sudah saya lewati. Itu tiba-tiba itu kita kayak ngelihat di atas gunung, terus kita lihat perkampungan, mas, ada sinar-sinar kan gitu kan. Ada sinar-sinar kecil itu, saya datengin terus, saya itu semakin jauh terus. Saya berdoa ya sebisanya saya, ya Allah, saya kasih kesempatan sekali lagi gitu kan. Sinar itu semakin besar mas, makin besar, semakin jelas lah gitu kan. Begitu saya masuk itu, begitu masuk itu terakhir saya waktu di Pacu itu. Oh, itu baru sadar tuh mas? Sadar. Terakhir saya di Pacu itu menurut susternya itu terakhir dokter udah memacu saya. Kayak ibaratnya, udahlah ini sekali lagi udah, kalau nggak bisa berarti udah. Berbarengan dengan detak jantung saya yang udah garis itu. Intinya yang saya alami seperti itu. Komanya berarti itu pas lagi di Yang di Bekasi. Yang di Bekasi. Jadi setelah diamputasi kedua tidak sadarkan diri. Iya, waktu di UKI kan saya kritis doang karena waktu itu udah ngorokkan terus, tapi saya dibantu oksigen terus didorong terus akhirnya Arni sadar lagi gitu kan, bangun lagi, saya bangun lagi. Mulai di situ saya perubahan secara psikologi ya, secara psikologi mungkin saya di situ mengalami perubahan bahwa saya menyadari bahwa ini saya kecelakaan, saya ditabrak kereta, terus amputasi, ya itu saya down, di situ down, nggak punya dua kaki gitu. Iya, itu pertama setelah saya itu pindah di alam mana itu, saya merasakan down. Di situ saya merasakan down. Jadi di ruang IGD itu, ICU itu, saya sering ditemenin sama suster itu. Terus saya mulai perubahan kayak gitu. Ya cerita yang mungkin dulu saya nggak percaya dengan hal-hal seperti itu, ya saya baru melihat di situ, di rumah sakit. Apa tuh ya mas? Ya kayak misalnya mungkin saya nyebutnya itu korin-korin dari pasien-pasien mungkin yang meninggal mungkin ya. Kalau perwujudan jin atau apa, tapi bukan pelaku yang meninggal itu ya, orang yang meninggal itu kayak kalau udah beda alam ya udah. Mungkin itu jin korinya atau apa, itu
sering muncul, tapi saya nggak tahu, belum bisa membedakan ini manusia atau bukan waktu itu. Iya, pada lewat gitu. Kayak misalnya mukanya di sini bener Mas, terus tiba kayak sengaja aja ngeliatin saya gitu, kayak gini yang rusak kayak gitu kan, rusak kayak gitu, gak diobatin sih ini dokternya gimana, lewat Mas. Iya. Lewat. Mas lebih mikir itu kayak orang aja kali lewat Iya, gitu ya. iya pasien, tapi kok kayak lalu lalang, kayak ibaratnya dulu orang-orang yang meninggal di ICU itu, mereka gitu loh, yang ada korban kecelakaan, terus yang ibaratnya nggak ada matanya gitu kan. Itu saya masih berpikir ini apa sih gitu loh. Saya cerita suster, tadi saya lihat ini kayak gitu kan. Udah itu Pak Armi lagi kurang stabil, kurang istirahat, halusinasi mungkin kayak gitu kan. Oh ya udah, saya iyain aja udah. Nah, saya sudah sekitar 2 hari 3 hari lah, seingat saya 2 hari 3 hari. Posisinya itu malam, itu jam berapa? Intinya mungkin sekitar jam 10 ke atas, karena sudah nggak ada pengunjung. Biasanya kan keluarga datang ke situ. Sudah hening lah. Iya, udah hening, udah biasanya keluarga nungguin saya di situ, nyiapin minuman segala macam. Itu nggak ada siapa-siapa. Tiba-tiba ada masuk 3 orang, Mas. Jadi posisi saya itu persis di pintu masuk ICU. Pintu masuk ICU, ini pasien pertama, saya yang kedua. Ketiga, jadi kita berjejer gitu kan, ada sekitar 5 sampai 7 lah. Saya ingat 5 pasien dirawat di situ. Sebelah kiri saya itu anak kecil, mungkin itu sakit. Kalau nggak ditabrak itu sakit lah. Seingat saya itu kenapa saya tahu apa kejadian pasien yang sebelah, saya cerita, saya selalu komunikasi dengan suster, itu kenapa sus gitu kan. Udah tiba-tiba si anak kecil ini 3 orang itu masuk ke tempat anak kecil itu. Gitu. 3 orang itu? 3 orang itu, berdua masuk. Nah, yang satu itu datengin saya, Mas. Dia nggak ngomong apa-apa itu, tapi dengan ekspresi dia tuh, saya batin aja ya, dia ekspresi dia itu kayak, ya sudah jalani aja sekarang kamu dengan kondisi kamu yang seperti ini. Itu yang saya baca. Saya kayak dengar loh, Mas. Dia ngomong gitu loh. Kayak intuisi ya. Saya ngangguk, terus dia senyum gitu kan. Dia balik lagi ke kamar sebelah itu kan. Kita cuma dibatasin sama gorden itu kan. Terus balik. Dia ngangkat anak kecil itu, Mas. Ngangkat anak kecil itu, terus yang satu nengok saya lagi gitu kan. Saya pikir itu kok nggak ada troli apa ya gitu loh. Apa ini mau dioperasi ya, apa mau, kan sering kan kita check up gitu kan, kita cas darah, kita bawa itu kursi roda. Iya, kursi roda tuh waktu itu. Posisi waktu saya juga check up juga kan, saya belum bisa, waktu itu saya nggak bisa duduk, Mas. Tulang punggung saya kan bengkok, jadi huruf S gitu loh, bengkok. Lanjut cerita yang tadi anak kecil itu. Oh ya, saya pikir mungkin mau di check up gitu. Nggak taunya berapa menit itu udah terdengar rame di sini. Suster udah manggil dokter segala macam, udah bunyi segala macam lah. Udah nggak ada aktivitas jantung itu. Saya dengar sendiri waktu itu. Wah, keluarganya udah nangis di situ. Hitungan berapa menit lah itu. Entah itu halusinasi saya atau apa, tapi ternyata ada kejadian. Dan itu Mas Armi dalam kondisi sadar ya? Sadar. Seharusnya begitu ramai itu kan, suster itu kan pasti ngambilin saya kalau saya terbangun gitu kan. Pak Armi mau apa, minum gitu kan. Sus, kenapa sus gitu. Meninggal gitu. Pelan-pelan gitu, meninggal. Itu saya langsung netesin air mata itu. Saya mau langsung cerita tapi momennya nggak pas nih kayak gitu kan. Kok tadi kayak ada yang bawa gitu? Iya, gitu. Pengen cerita gitu kan. Tapi akhirnya saya cerita keesokan harinya lah.
ya keesokan harinya atau entah apa saya nggak inget ya pastinya itu. Tahu nggak sih saya gitu kan, waktu itu mau meninggal saya lihat itu di bawah dibopong gitu loh, nggak pakai troli. Dia sempat dengerin gitu kan, udah mulai wah ini Mas Army kayaknya udah ada perbedaan nih, dia sempat dengerin gitu kan. Biasanya kan wah itu halusinasi gitu, tapi semakin kesini kok mungkin susternya juga ngalamin juga. Nah itu ya yang dulunya saya nggak percaya ya, dulu ya katakan ya skeptis lah, maksudnya nggak percaya hal seperti itu karena flashback ke belakang itu memang di keluarga saya itu nggak jauh dengan hal-hal seperti itu. Maksudnya bukan berarti kita penganut hal-hal mistik gitu ya, maksudnya dulu itu ibu profesinya sebagai perias pengantin, Mas. Jadi ibu itu dari belajar make up sampai akhirnya saya sampai salut sama ibu itu. Dulu itu ibu nggak belajar dari internet, nggak ada internet waktu itu. Kok ibu tahu upacara adatnya, nggak ada yang ngajarin atau apalah gitu ya. Yang mungkin itu tirakatnya ibu ya. Setiap kali hari Kamis ataupun hari Selasa atau apa ya, weton-weton tertentu, ibu tuh sering beresin kayak sanggulnya itu, Mas. Ada sanggul yang dari rambut manusia asli juga, ada buatan juga. Kalau sekarang kan banyak buatan. Kalau itu asli, Mas. Dari rambut asli. Terus kayak keris-kerisnya, kayak kemben-kembennya itu. Nggak tahu ya, itu mungkin dulu kan saya cuma bisa ngeledekin ibu karena saya nggak percaya hal seperti itu. Bu, ngapain dimandiin, mending mandiin aku aja gitu kayak gitu kan. Ibu cuma diem aja gitu. Suatu saat kamu nanti tahu kayak gitu. Bu, sirik lah kayak gitu kan. Saya sempat ngomong seperti itu juga, Bu, sirik ini Bu, jangan Bu kayak gitu kan. Sebenarnya itu kalau saya lihat lagi itu ya kultur dan budaya, Mas. Iya. Jadi zaman orang tua itu namanya mungkin kalau sekarang itu perawatan ya. Ya perawatan kayak kita punya motor mungkin dimandiin, diurus lah ya. Iya. Nah itu kan ibu nggak pakai doa-doa, cuma dia ngelapin doang. Mungkin pakai wangian itu memang baunya kayak menyan, tapi itu wangian itu mungkin biar aroma di keris itu pikir wangi, saya iya wangi itu. Ibu waktu itu ya dikatakan penakut. Ibu ngomong, tadi ibu lihat ada yang jalan kayak gitu loh. Oh itu teman saya Bu kayak gitu kan. Jadi nanti kalau kamu jangan kurang ajar ngomong kayak gitu kan. Enggak Bu, itu jin kayak gitu. Nggak apa-apa nanti aku ajak begadang kayak gitu kan. Saya selalu menolak itu karena saya nggak mau masuk itu sugesti saya masuk gitu kan. Karena semakin banyak sugesti itu semakin kita meyakini nantinya kayak gitu kan. Jadinya akhirnya setiap pagi itu banyak bunga kayak gitu kan. Waktu itu saya beranggapannya kayak gini, Mas, karena memang saya nggak percaya ya waktu itu. Ini orang itu hanya neror doang, tapi nggak melakukan hal seperti itu kayak ngirim santet segala macam kayak gitu. Ini buat gimmick lah ibaratnya. Saya pikir seperti itu. Buat nakut-nakutin lah ya. Iya. Nanti kan saya laporan atau ibu pas lihat ada bunga kan 7 rupa di depan rumah, Mas. Itu maaf ya sampai saya kencingin, Mas. Iya karena depan ibu, Bu saya kencingin nih kayak gitu kan. Ibu jangan itu kayak gitu kan. Karena ibu waktu itu meyakini hal seperti itu. Iya. Terus saya suatu saat pernah ngantar ibu juga ke Jogja itu kan. Ibu belanja sesuatu, tapi tiba-tiba ibu itu pengen ke Parangkusumo, Mas. Ya, Parangkusumo. Tempat larung gitu Mas ya. Iya. Ibu suruh waktu itu saya nyupir, udah kamu nunggu di sini aja. Nggak tahu ibu kemana itu. Tiba-tiba, ya udah pulang kayak gitu kan. Itu agak lama tuh, Mas. Mungkin sekitar 2 jam lah. Gitu. Saya SMA waktu itu. Ini baru saya ceritain di sini nih. Ya jadi
kegiatan-kegiatan seperti itu sebenarnya nggak jauh dari keluarga saya gitu loh. Bahkan ibu saya segala macam gitu. Jadi selalu saya bercandain, mungkin kejadiannya pas saya kecelakaan itu bahwa seperti ini ya, bahwa kita ya tetap berdampingan lah seperti itu. Oke. Itu di situ plot twist-nya ya. Iya, bahwa kita itu ternyata hidup berdampingan. Ternyata yang tidak saya percaya saat itu tentang hal gaib itu saya percaya setelah saya seperti ini. Apa ya, bahwa ya memang benar tugas iblis setan itu akan selalu menyesatkan anak cucu Adam sampai kapanpun, sampai kiamat. Itu tugas dia, kayak gitu. Jadi barang siapa ya orang yang buat saya bisa melihat seperti itu bukan suatu kelebihan buat saya. Justru waktu itu saya kekurangan malahan saya, Mas. Akhirnya apa ya, makhluk-makhluk seperti itu kalau tahu kita bisa komunikasi sama mereka, mereka itu akan terus mengikuti kita untuk menyesatkan. Selalu untuk menyesatkan. Ya baik dari apa ya, jin itu ya, iblis itu kan, kayak kuntilanak, pocong itu kan sebenarnya kan jin itu kan. Jin ya. Iya. Karena dikasih kostum aja seperti itu kan, jadi seperti itulah. Sebenarnya mereka itu ya menyesatkan kita. Ada yang muslim juga ya, tapi ya tetap aja itu jin yang tugasnya itu menyesatkan kita. Makanya kalau kita dibisikin untuk apa ya, ibaratnya sesuatu, kita minta sama dia kan minta feedback yang lebih besar ke kita. Ya itu salah satunya ya, ada yang tumbal lah, atau apa ya, semacam minta sesuatu. Timbal balik lah ya. Iya, intinya kamu udah saya bantu kasih informasi segala macam, kamu udah saya bantu gitu. Apa timbal baliknya untuk aku? Menyesatkannya kan di situ. Betul. Dan nggak bisa lepas seperti itu. Akhirnya mereka tidak akan membunuh, tapi membuat kita itu akhirnya jadi kepikiran, akhirnya yang jadinya kita sakit-sakitan. Sebenarnya itu yang ibaratnya kata orang itu, itu dibunuh karena jin setan, itu enggak. Karena pada diri kita sendiri itu. Pada diri kita yang ibaratnya kita kepikiran, aduh habis ini nanti tumbalnya apa lagi gitu kan. Habis ini apa, sebenarnya itu kan sugesti kita yang masuk, Mas. Termasuk semangat saya seperti ini, kondisi saya seperti itu ya, saya selalu memberikan sugesti saya seperti itu. Bahwa saya bisa positif terus ya. Positif kayak gitu loh. Ya kalau sesekali mengeluh ya manusiawi itu, Mas. Termasuk yang tadi masalah itu. Saya sama ibu, saya untuk meyakini bahwa ibu ada tirakat seperti ini. Ibu sebelum haji itu melakukan. Nah, semenjak setelah meninggalkan setelah haji, ibu haji itu meninggalkan hal seperti itu, Mas. Oke. Ya. Tapi tetap jadi prias pengantin. Tetap. Tapi meninggalkan kayak mandiin kerisnya. Iya, meninggalkan hal-hal itu, budaya seperti lagi. itu. Iya, jadi setelah haji itu, Mas ya. Setelah haji. Jadi memang Bapak waktu itu kan, Bu, buat apa sih ngapain kayak gitu lagi? Sebenarnya kalau saya pikir-pikir lagi itu budaya. Jadi memang dari dulu itu budaya Jawa itu seperti itu, Mas. Iya, sebenarnya bukan syirik atau kita memuja keris itu ya. Kita kayak merawat aja, sebenarnya merawat. Kayak kita punya, ibaratnya gini, dulu kan kita ngerawat ibaratnya keris gitu ya. Senjata kita keris. Untuk mendapatkan sesuatu itu kita pakai keris. Sekarang kan pakai kris. Mau bayar. Iya. Ya setelah ibu meninggal seperti itu, ya karena ibu udah berumur ya, mungkin ya fisiknya udah itu, ibu mulai sakit-sakit kan kayak gitu. Nah, ada nih, Mas, jadi orang pintar itu mengambil kesempatan itu, dikait-kaitkan lah, ibu meninggalkan hal-hal seperti itu, kalau bisa jangan meninggalkan, itulah. Tapi kesannya itu mendewakan itu loh.
Iya. barang-barang itu. Barang itu. Iya, ibu nih karena jangan ditinggalin bu, tetap aja kayak gitu. Oh, karena nggak dimandiin nih bu. Iya diserang kayak gitu. Nah, ibu diserang nih kayak gitu kan. Ya, itu mulai ada teror-teror seperti itu sih. Memang waktu itu kan karena saya dibungkus karena bercandaan ya. Jadi saya nggak pernah memperhatikan itu. Nah, karena mungkin ibu tersugesti hal seperti itu, masuklah itu. Kayak rambut, ibu ngeluarin sendiri dari tenggorokan mas. Rambut mas. Ya masa ibu mau makan rambut sendiri kan? Nggak mungkin ya. Nah, itu ibu sesak napas malam-malam. Bapak saya juga nggak percaya hal seperti itu juga sama ya. Ya bapak saya 50-50 lah percaya. Kalau saya memang waktu itu total saya nggak percaya. Jadi bapak saya sampai apa ya namanya, heran lah, kok bisa ya kayak gitu loh. Kok nakal banget ini orang gitu, mau mencelakai ibu gitu. Setelah itu baru ibu bisa ngomong. Tadinya nggak bisa ngomong. Ada rambutnya. Di situ kan. Saya sering bercandain itu. Ya ada oknum ya. Saya bilang oknum lah. Ya mungkin yang punya keahlian spiritual ya gitu seperti itu. Itu mungkin ada yang menyalahgunakan di keluarga saya kayak gitu. Hal-hal seperti itu, teror segala macam itu sudah sering saya alami. Tapi saya nggak mengamini gitu loh. Saya nggak meyakini hal itu. Saya antara 50-50 itu ini mas, setelah ibu saya nggak ada, ibu meninggal tahun 2012, sakit, barang-barang ibu masih ada semua, termasuk keris, sanggul segala macam. Nah, bapak itu waktu itu masih nyimpen di lemari itu. Ini buat apa? Buang aja lah, gitu loh. Nggak usah dikasihin gitu lah, mas. Di situ ada di daerah Brebes ada terkenal daerah namanya Sungai Kali Pemali mas itu mas. Yang bawa itu kakak saya sama pesuruhnya ibu dulu waktu ngerias pengantin pasang dekorasi. Naik motor mas, naik motor dari rumah itu udah oleng mas, bawa barang itu mas. Oleng karena ngantuk ya, mungkin ngantuk lah, saya bicarakan waktu itu, saya bercandain sih. Dibuang mas, di sungai itu dibuang satu-satu, keris, sanggul segala macam. Peninggalan ibu itu ya? Iya semuanya, yang di kain kafanin juga iya seperti itu. Kain kafannya dibuka terus dibuangin semua mas. Ya nggak masuk di logika itu saya itu satu hari kerisnya di lemari itu lagi mas. Semua kerisnya atau salah satunya aja? Semua, sama tombak. Ada tombak Trisula itu, keris juga yang balik lagi. Itu bapak sampai juga geleng-geleng kayak itu kan. Terus yang sanggul itu yang dilihatin teman saya mas waktu itu. Begadang di tempat saya, tiba-tiba itu ada orang dari keraton itu duduk di samping teman saya lagi tidur itu. Terus bangunin gitu kan, ngomong apa ya, sanggul nanti bilang sama keluarga di sini sanggulnya jangan dibuang-buang gitu. Oh gitu. Itu teman saya yang malahan bukan saya waktu itu dia ngalami itu. Saya belum kecelakaan waktu. Ya. Saya udah kecelakaan waktu ibu meninggal, udah kecelakaan. Cerita waktu itu kan dulu setelah saya kecelakaan kan pada nemenin saya di rumah. Nah, jadi setelah saya mengalami hal ini, oh iya, ya ini yang dialami ibu dulu kayak gitu loh. Iya. Yang tadinya Mas Army nggak percaya dengan itu, setelah diuji, ya akhirnya mengetahui hal-hal itu dengan mata kepala sendiri. Iya, jadi ya akhirnya seperti itu ya, maksudnya. Oh ya, ini yang mungkin yang dialami ibu saya waktu itu. Iya. Gangguan-gangguan yang ibu pengen cerita, ternyata saya ajakin bercanda karena saya nggak mau ibu saya tersugesti seperti itu. Iya. Lagi-lagi minta apa ya, sharing ya, katakan sekarang itu sharing ya ke orang-orang pintar, ke ustadz segala macam. Konsultasi lah. Konsultasi saya nggak mau karena saat waktu itu saya sering nganter ibu. Ibu sering konsultasi ke Pak Ustadz seperti itu. Kenapa saya seperti ini? Kok tiba-tiba tangan bengkak,
diperiksa nggak apa-apa kayak gitu loh. Oh enggak Bu, itu paling ketindihan kayak gitu kan. Saya selalu mencoba untuk memakai logika kayak gitulah. Itu bengkak itu. Ya memang saya dalam hatinya, iya ya padahal tadi periksa. Dokternya ngomong nggak apa-apa kayak gitu loh. Tapi saya mencoba untuk jangan masuk sugesti saya, jangan biar ibu tuh nggak kepikiran waktu itu. Ayo diantar kayak gitu kan. Ya itu oknum-oknum orang pintar itu yang memanfaatkan ibu. Oke. Jadi saya waktu itu kan marahnya karena gini, Bu, ngapain ngasih duit mereka, mending ngasih anaknya kayak gitu kan. Terus akhirnya dimanfaatin terus seperti itu. Wah Bu, rumah ibu ini dikelilingi seperti ini waktu itu. Waktu itu masih saya nggak percaya ya, waktu itu saya masih SMA. Wah, gimana caranya? Dibersihkan, dikasih gerbang. Saya jelemong di situ, saya jeletuk gitu. Udah ada gerbangnya Pak. Enggak Mas, ini maksudnya gerbang tua ibu. Oh, iya. Saya mencoba Dipagerin lah bahasanya. pagerin ya, udah ada pagernya Mas gitu kan. Ya saya sering bercanda gitulah. Nah setelah saya kena musibah, oh iya. Oh maksudnya seperti ini, mungkin seperti ini. Oh ya, tapi jangan memanfaatkan. Boleh lah, maksudnya dikasih kelebihan sama Allah seperti itu ya. Tapi buat saya itu bukan kelebihan, Mas. Buat saya ya, orang-orang mungkin menyebut itu punya indera keenam. Itu punya kelebihan. Mungkin persepsi saya sendiri ya, maksudnya jangan disamakan. Bagi saya itu kekurangan. Oke. Dan itu sampai sekarang masih Mas Army rasakan ya dari kecelakaan itu ya? Masih ya, kalau saya bersikeras untuk fokus, ya ngerasain gitu loh. Makanya saya kan ya 50-50 lah, saya anggap bercandaan gitu kan, kayak gitu kan. Karena memang ya udah, kalian dengan kehidupan kalian di situ ya, saya dengan kehidupan saya kayak gitu. Intinya saya tidak akan pernah mengganggu kalian. Waktu itu kan dengan kejadian balik lagi tadi mengalami hal psikologi yang berbeda kan, akhirnya saya timbul rasa marah sama Allah waktu itu. Waktu saya di beda alam saya memohon untuk dikasih kesempatan, kok sekarang saya jadi marah kayak gitu kan. Iya. Jadi bergolak lah. Iya, jadi ya Allah kok kenapa harus saya kayak gitu kan. Masih banyak orang-orang jahat di sana kayak gitu. Kenapa harus saya kayak gitu kan? Akhirnya saya nggak percaya lah gitu lah. Sempat marah kayak gitu lah. Sampai nggak sholat gitu kan. Ibu waktu sholat saya ngomong, buat apa Bu sholat? Nggak ada Allah kayak gitu kan. Saya dilempar saja deh kayak gitu. Ngomong apa kamu kayak gitu kan? Dosa kamu kayak gitu. Enggak. Allah nggak ada Bu gitu kan, nggak ada, semuanya istighfar ibu sampai ngomong kayak gitu. Nah, semakin kita meyakini masuk sugesti bahwa ternyata nggak ada agama, ternyata nggak ada Allah, kan semakin masuk itu kan iblis semakin seneng. Iya. Masuklah datang yang mencoba untuk menyesatkan kita, bahwa kita merasa orang yang paling hebat, kita orang yang paling sombong. Saya ke bawah itu. Jadi jahat, semua jahat gitu loh. Apa yang saya lakukan itu jahat semua lah. Ibaratnya saya pengen orang itu merasakan seperti saya semua nih, nggak ada kakinya. Itu sempat seperti itu, jadi seperti itu. Begitu ya? Iya. Tapi malah justru saya itu nggak marah sama teman saya yang nganter saya waktu itu minta temenin saya di itu. Saya nggak punya perasaan marah atau apa sama mereka. Nggak punya perasaan, kenapa sih aku harus jemput ibu kamu kayak gitu? Kenapa sih aku harus nemenin kamu di stasiun? Harusnya kan kamu bisa. Itu saya nggak ada perasaan sama sekali Mas itu. Justru yang trauma dia. Yang merasa nggak enak ya? Iya, dia trauma. Kalau dengar kereta segala macam dia yang trauma malah. Iya. Dan Mas Army pun tadi kesini mesti naik kereta. Naik kereta saya malah. Saya tadi naik kereta itu kayaknya, ini lu yang nabrak gua nih gitu. Dan akhirnya kok bisa bersahabat dengan keadaannya Mas Army itu bagaimana setelah nggak terima kemarin sebagainya? Jadi waktu itu saya sempat mau dioperasi lagi di tulang punggung saya kan huruf S gini Mas. Jadi saya waktu itu sebenarnya divonis buta karena tulang ekor saya kena. Itu dokter yang di pandangan sudut dokter itu
nggak mungkin itu. Banyak yang nggak mungkin di tubuh saya itu waktu itu. Ya ini harusnya, ya kenapa saya harus disumpahin harus seperti ini kayak gitu kan? Posisi ya kalau Allah nggak pengen saya buta ya udah kayak gitu kan. Terus saya harus dioperasi, menyediakan uang lagi. Kalau nggak salah 10 juta lah operasi tulang ini untuk motong terus biar lurus lagi. Iya lurus itu waktu itu. Terus saya ngomong sama ibu saya karena waktu itu kan saya deketnya sama ibu kan, gitu kan. Ibu udah mulai, ya ibu pakai kacamata hitam padahal dia nangis gitu kan. Bu, saya ngomong sama ibu, Bu, saya nggak masa operasi semua sih Bu gitu kan, kaki operasi ini mau operasi lagi gitu kan. Ibu inisiatif ngomong sama teman-temannya, ada nggak yang bisa ini kayak gitu kan, ngurut gitu kan. Saya nggak bisa duduk Mas, jadi kalau duduk bergetar, jatuh sendiri gitu kan. Saya belum bisa ke kamar mandi, ke WC duduk aja saya belum bisa. Saya masih, jadi selama 1 bulan lebih saya pakai bispot. Oke, setelah operasi kedua itu ya? Iya, makan, buang air besar, buang air kecil di kasur semua. Aktivitas saya di kasur. Ini gitu ya? Belum bisa. Saya miring tidur ini aja dibantu Mas. Dibantu beberapa orang biar saya bisa miring. Ini kan luka juga karena kan keseret kan. Iya. Keseret alhamdulillahnya cepat kering. Nah, habis jadi di rumah sakit di Bekasi ini itu bapak saya udah di samping saya Mas. Dia udah ngitung pengeluaran di rumah sakit itu kan. Saya ngelirik gitu kan. Ya Allah. Ini kalau saya lama-lama di sini nih, biayanya udah besar banget nih kayak gitu kan. Terus bapak saya tutup, dia keluar, ada masuk Mas, orang cowok. Dia pakai baju, bukan pakai pakai baju keraton Jogja, tapi yang kayak orang pentingnya gitu. Oke. Bukannya pakai belangkon segala macam, tapi yang pakai pentingnya dia pakai jas gitulah. Iya. Horor. Biarin aja ya. Iya. Lanjut aja Mas. Kayaknya dateng nih. Diceritain dateng. Jadi dia ngomong terus pegang kaki saya terus sabar ya Nduk gitu kan. Nduk istilahnya apa ya bahasa Indonesia? Sabar ya Nak. Sabar ya Nak. Ya. Apa yang terjadi sama kamu akan menjalani kamu semasa umur hidup kamu kayak gitu loh. Mungkin apa yang dulu kamu bisa sekarang banyak batas-batasnya gitu loh. Tapi kamu kuat menghadapi semuanya. Kamu pasti semangat gitu kan. Saya masih berpikir ini siapa? Apa keluarga sebelah? Nggak berpikir itu goib ya? Belum berpikir goib. Pokoknya kamu tidak akan pernah setelah seperti ini kamu nggak akan pernah berhenti. Allah akan selalu menguji kamu terus. Saya percaya kamu bisa melewati semua satu persatu. Saya cuma ngangguk-ngangguk doang gitu. Iya Pak. Terus udah kok hari ini kamu udah bisa pulang. Gitu. Dan bingung lagi. Ini siapa kok bisa menentuin saya pulang kayak gitu. Sedangkan saya itu masih diinfus, masih pakai oksigen. Jadi saya kalau ada orang dekat itu langsung sesak napas Mas. Jadi pengunjung ya itu mau nengokin saya itu saya udah pengap. Langsung susternya kan. Ini ibu-ibu, bapak tolong ya satu persatu aja ya gitu kan. Nah terus bapak datang lagi dengan lusuhnya, sedihnya. Saya ya Allah kasihan bapak kayak gini, maksudnya banyak pengeluaran, banyak ini. Saya ngomong Pak udah bisa pulang kok gitu kan. Yang jari sopo gitu kan. Kata siapa bapak kalau ngomong bapak dari Jawa. Jari sopo? Kata siapa? Tadi ada orang ngomong, sopo? Orang bapak tadi keluar cuma di pintu nggak ada yang masuk kok. Nah itu di situ saya baru siapa ini? Ternyata bapak saya keluar itu di depan pintu. Oh iya. Ya mungkin bapak saya sedih, nggak mau ngeliatin
nangis depan saya karena lihat pembengkakan keuangan itu kan, jadi keluar, jadi bapak di pintu, nggak ada orang masuk di situ. Tapi emang setelah ada orang yang datang itu, sesuatu yang datang itu, kondisi langsung membaik atau gimana? Iya, langsung bapak saya itu langsung beneran bapak langsung manggil suster. Dokter jaga saat itu, waktu itu kan saya selalu diperiksa setiap per jam itu, ya itu di dokter 5 spesialis itu kan, dokter penyakit dalam, saraf, terus tulang, dokter umum, paru-paru itu, terus satunya apa tadi, psikiater. Jadi ngomong, coba saya cek dulu gitu. Waktu itu yang jaga dokter umum yang masuk. Oke, normal semua. Terus sampai geleng-geleng dokter itu. Padahal itu saya di situ ya itu kan ya mungkin mau sebulan ya, mau sebulan. Mau sebulan. Ya kurang lebih lah. Saya nggak ngitung juga ya. Kurang lebih mau sebulan lah. Nggak ada sebulan mungkin kayaknya deh. 2 minggu 3 mingguan lah. Cepet kok. Ya udah normal semua. Coba yang lain, ya gitu kan. Kalau saya sih udah oke. Tulang, waktu itu saya tulang jahitan itu masih merembes, Mas. Karena ibaratnya mungkin karena AC juga mempengaruhi dingin. Terus akhirnya terakhir itu dokter tulang yang ngecek semua oke semua, udah boleh pulang kapan. Dan akhirnya benar boleh pulang. Iya, seperti itu. Dan akhirnya bersahabatlah dengan keadaan, kemudian dengan kemampuan yang dimiliki setelah kejadian ini, Mas. Iya. Gitu, ya. Jadi waktu tadi kan pulang saya dirujuk, terus di Tegal saya cuma seminggu, akhirnya rawat jalan, saya dibawa ke rumah. Yang saya nggak jadi operasi itu nggak jadi, Mas, yang S itu nggak jadi. Tiba-tiba sembuh aja. Diurut. Nah, ini ketemu sama tukang urutnya, ini udah almarhum. Ini diganti sama anaknya. Siapa tahu anaknya nonton, ini kisah nyata. Jadi begitu dia datang, dia begitu pegang badan saya itu langsung istighfar dia, Mas. Astagfirullah. Dia duduk, kamu punya kemampuan yang luar biasa, tapi kamu nggak pernah mengendalikan itu, kayak gitu loh. Kalau kamu jahat banget, kayak gitu loh. Makanya akhirnya saya dikasih amalan, Mas. Iya, kayak sholawatan gitulah. Ada doanya juga sih. Ada Al-Fatihah untuk diri sendiri. Nah, di situ yang saya ingat ya, ada doa khususnya yang dia kasih itu. Terus ada kita kirim Al-Fatihah untuk diri kita sendiri, Mas. Untuk diri kita sendiri. Tanpa puasa kita hanya sholat doang gitu waktu itu. Nah, positif saya seperti ini. Saya kembali ibadah lagi. Itu yang diambil positifnya ya. Iya. Dan itu benar-benar sembuh habis Sembuh. Saya bisa duduk 4 kali urut, Mas. 1 bulan. Tapi sekarang udah meninggal gitu. Udah meninggal, sekarang diganti anaknya. Saya informasi terakhir itu diganti anaknya. Itu langsung jangan lupa ya dibaca gitu kan. Salat malam kayak gitu. Nanti kalau suatu saat ada yang datengin, jangan kaget. Itu nanti yang nemenin kamu, kayak gitu loh. Aduh, saya udah banyak temennya. Saya tetap dengan bercandaan. Iya, saya tetap dengan bercandaan saya. Walaupun dia ngomong, saya lihat di belakangnya dia siapa, saya tahu. Iya, terus saya tahu Mas Army lihat saya sama siapa kayak gitu. Tapi saya mencoba untuk mengalihkan itu. Saya nggak mau berinteraksi saat itu. Saya hanya fokus dengan kesembuhan saya. Intinya saya membangkitkan itu, terus akhirnya itu yang membuat saya ibaratnya kembali lagi ke jalan yang benar. Yang tadinya saya dendam, nggak percaya sama Allah, itu mungkin mau 1 tahun itu. Nggak percaya. Dan akhirnya karena fokus butuh kesembuhan dan sebagainya, akhirnya dijauhkan dari bisikan-bisikan itu ya. Iya. Teman-teman saya kan sering nemenin kan, kalau malam begadang nemenin saya, itu maksud mereka itu biar saya gak ngelamun. Sebenarnya itu saya ngelamun itu bukan mikirin, Mas. Ya karena saya masih dengar itu. Makanya saya beli MP3 itu. Buat saya, mending saya nggak denger lah. Ya musikan itu terus gitu kan. Dan memang teman-teman saya nggak pernah lihat saya sedih.
Itu teman saya yang ikut ke yang saya nemenin ke Jatinegara itu dari pertama sampai mungkin detik ini pun kalau ditanya mungkin pernah lihat saya nangis untuk karena saya seperti ini, pasti akan jawab nggak pernah. Nah, saya proses pakai kaki palsu itu 3 bulan setelah lewat jalan. Baru pakai kaki palsu? Iya, diukur. Sebenarnya saya belum, maksudnya gini, belum waktunya untuk pasang kaki palsu. Oke. Ya karena orang tua, ibaratnya orang tua itu pengen anaknya berdiri gitu ya, pengen gitu kan, akhirnya beli di Boyolali terapi waktu itu. Terapi di sana. Nah, akhirnya ya ukuran kaki saya waktu bengkak setelah normal kan jadi kendor. Oh. Iya, akhirnya diukur lagi seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi ibaratnya saya sama teman-teman, kalian ya, bersyukur ini saya beli kaki palsu ini aja sampai puluhan juta. Iya. Kalian dikasih sama Allah ini gratis loh. Gitu. Ayo. Dan ini yang kaki sekarang ini yang sampai dari awal sampai sekarang. Enggak, ini yang ketiga ini. Yang ketiga ya. Iya. Jadi ada batas umurnya juga sih kadang. Kalau memang maksudnya batas umur itu ya karena aktivitas dipakai terus jadi ibaratnya jadi lapuk kayak itu. Oh gitu ya. Jadi ada kadar luasanya lah. Ada makanan gitu ya Mas ya. Ada. Iya. Cuma kan kita nggak ada perawatan pakai body lotion kayak gitu kan. Cuma ya yang penting ibaratnya seaktivitas sih kalau saya lihat secara aktivitas. Dan ini berarti kaki palsu yang keberapa yang ketiga? Yang ketiga. Yang pertama itu malahan yang ya lumayan lah secara harga itu waktu itu. Karena ya orang tua pengen anaknya lihat pakai berdiri lah ibaratnya, pakai kaki palsu lagi biar saya senang, biar aktivitas keluar lagi. Padahal waktu itu saya ya nanti dulu lah, sabar kalau kondisinya lagi seperti ini gitu kan. Tapi namanya orang tua pengen lihat anaknya pengen jauh cepet ya, padahal masih bengkak pada saat itu ya. Iya, masih proses penyembuhannya kan, itu kan habis amputasi kan masih gede banget. Iya. Kayak kaki gajah. Oke, Mas Armi. Aduh, nggak berasa ini kan kita udah 2 hari kayaknya nih. Jadi teman-teman sekalian, itulah sebuah kisah hidup nyata yang dialami oleh Mas Armi. Karena kecelakaan yang menghilangkan kedua kaki, kemudian banyak hal-hal yang terjadi setelah itu ya Mas ya. Iya. Dari cerita berkaitan dengan cerita ibu yang memang seorang perias pengantin pada saat itu yang juga melakukan ritual-ritual khusus sebelum melakukan upacara gitu pernikahan. Iya. Dan itu membuat Mas Armi jadi flashback ke belakang terkait kejadian tersebut. Dan intinya dari cerita Mas Armi ini kita bisa belajar bahwa hidup harus tetap berjalan Mas Armi. Iya. Dan sekali lagi terima kasih Mas Armi sudah berbagi cerita di sini. Mas. Sudah ceritanya panjang ini Pak ya. Panjang. Kita teruskin aja di bawah sambil ngopi ini. Iya. Ada part 2 nggak ini? Ada part 2 kayaknya nanti. Iya. Matur suwun sangat Mas Armi. Ditunggu aja part 2-nya nanti. Betul, ditunggu aja nanti part 2 aja dari Mas Armi. Ada kejutan ya? Ada kejutan. Oke, teman-teman sekalian, sekali lagi terima kasih atas kedatangan Mas Armi. Iya. Bagi teman-teman juga yang punya cerita yang unik, cerita yang berkesan, yang real memang terjadi dalam diri teman-teman, boleh kirimkan ke emailnya Suara Kisah di suarakisahkalian@gmail.com, atau juga boleh mampir ke media sosial kami di TikTok atau Instagram Suara Kisah. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Saya Rizky Rawan dan Saya Armi. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti yang ini masih lutut masih ada Mas ya? Ini masih ada lutut. Dan ini yang nggak ada. Ini yang nggak ada. Ini Teman-teman ya.